Dan pada kesempatan ini aku kepengen mengupas pribadi seseorang dari kacamata aku tentunya. Dan jika ada yang pro dan kontra, itu aku pikir adalah sebuah hal yang biasa-biasa aja dan gak perlu dibesar-besarkan. Tapi bagi aku sosok yang satu ini adalah sosok yang unik. Dan terlepas itu dari kontroversi yang sering dia lakukan, menurut aku itu biar menjadi urusan dia aja. Tapi yang jelas aku akan mengambil dari sisi positifnya dari seorang, siapa kira-kira wanita ini? Oke, wanita ini adalah Nikita Mirzani. Dan aku tuh udah sering sih, melihat vlognya juga, berita-beritanya gitu. Dan yang aku ambil, aku kepengen uh, apa mengupas pribadi seorang Nikita Mirzani. Meskipun aku nggak kenal juga sama dia, tapi setidaknya ada beberapa hal positif yang bisa sekiranya bisa menginfluence kita untuk memanage kita, dan menginspirasi serta memberikan motivasi lebih bagi kita semua. Yang pertama itu adalah, kalau yang bisa aku ambil dari seorang Nikita Mirzani, dia adalah seorang wanita yang mandiri, cinta keluarga. Dalam hal ini adalah ketiga anak-anaknya. Dan menurut aku perjuangan seorang Nikita Mirzani itu nggak seperti membalikkan sebuah telapak tangan ya, tapi memang butuh perjuangan atau effort yang tinggi bagi dia untuk bisa di titik sekarang ini, dimana dia sekarang juga bisa, dia merasa hidupnya itu dia nggak kaya tapi dia bahagia. Karena orang kaya itu biasanya masih sering kalau beli sesuatu itu masih dihitung-hitung. Kalau orang bahagia enggak, langsung comot ambil bayar. Dan itu measure dari seorang Nikita Mirzani ya. Dan bagi aku dia cukup memberikan motivasi yang luar biasa, bahwa seorang wanita itu tidak boleh tergantung kepada seorang laki-laki. Dan ini memang bisa aja sih menuai beberapa view atau pandangan yang berbeda. Kalau aku sendiri, ibuku kan mempunyai 3 anak perempuan semua. Ibu memang selalu menekankan bahwa bagaimanapun juga seorang wanita itu harus mempunyai skill yang mumpuni. Jadi jika sesuatu hal itu terjadi, misalnya auzubillah min dzalik ya, suaminya itu meninggal duluan, atau kamu dihianati, atau kamu ditinggal rabi lagi gitu. Kalau kamu mempunyai skill yang mumpuni, kamu tuh akan tetap survive dalam menjalani hidup. Kamu bisa tetap kuat dan tetap bisa menghidupi anak-anak kamu. Dan tentu menurut aku prinsip ini adalah prinsip yang tidak saklek di segala waktu ya. Misalnya kita udah berumah tangga, udah punya suami, kita bekerja gitu, kemudian meskipun salary kita di atas suami, itu kita nggak menghormati beliau gitu. Itu juga sesuatu hal yang tidak baik. Maksudnya di sini adalah wanita berkarya, berdaya, itu ya itu tadi, untuk mengantisipasi hal-hal yang sekiranya akan terjadi. Bukan berarti kita mendahului yang di atas, tapi enggak, hanya untuk mengantisipasi hal-hal terburuk yang akan terjadi di kehidupan kita. Dan Nikita Mirzani cukup keren gitu. Dia bisa menghidupi 3 anaknya dengan kehidupan dia yang sekarang luar biasa. Dan menurut aku dia menginspirasi sekali, tentunya di luar dari kontroversi dia yang ya luar biasa ya, menjadi huru hara. Tetapi bagiku huru hara yang bermartabat itu juga keren ya. Kemudian Nikita Mirzani ini juga pernah di penjara, jadi 2 kali kalau nggak salah ya.
dan menurut dia lebih baik masuk penjara meskipun dia tidak bersalah daripada harus membayar. Ini yang menurut aku ya apa ya, sebuah pembelajaran juga sih. Jadi dia meskipun dia nggak salah gitu, daripada dia harus mengeluarkan uang lebih banyak, ya sudahlah, ikhlaskan aja dia harus masuk penjara meskipun dia sebenarnya tidak bersalah. Kemudian yang ketiga, jangan cari masalah sama aku karena aku akan meng-create sebaik mungkin. Ini artinya bahwa Nikita Mirzani ini adalah pribadi yang nggak mau disenggol ya, disenggol dalam arti khususnya di kehidupan keluarganya, apalagi menyangkut anak-anaknya. Jika itu sudah mengusik kehidupan pribadinya lebih, terutama untuk anak-anaknya, ini juga dia punya prinsip yang kuat dan dia akan meng-create sebaik mungkin. Ini artinya dia akan menciptakan manajemen konflik yang ya, dan aku pikir dia itu kalau ribut dengan seseorang itu dia punya sesuatu hal yang memang udah dipersiapkan benar, dia ngerti fakta-fakta yang memang dia udah dapetin gitu loh. Jadi nggak sembarangan untuk berkelahi dengan seseorang gitu tanpa tangan kosong gitu, dengan tangan kosong gitu. Dia mempunyai beberapa fakta yang memang itu valid, dia punya bukti sehingga dia berani untuk speak up. Oke, kemudian dia juga pernah mengatakan bahwa orang Indonesia itu ketika dia terlena melihat berita, akhirnya tidak lagi menggunakan akal sehatnya untuk berpikir atau nggak rasional lagi gitu loh. Bahkan orang yang disanjung itu salah, itu ya tetap dibener-benerin, dibela-belain gitu loh. Dan menurut aku prinsip Nikita Mirzani yang ini juga aku sepakat sih ya, bahwa meskipun kita berjalan sendirian, orang lain sekumpulan orang itu berjalan di sebelah kanan, kita ke sebelah kiri, tetapi benar, ya just do it, lakukan aja gitu loh. Karena pertanggungjawaban kita kan it's not only for the human being, tapi responsibility-nya ya udah langsung ke yang punya hidup aja gitu. Kalau kita nggak salah, ya just do it aja. Dan itu juga prinsip hidup yang aku dapatkan dari ibuku, bahwa jika kamu tidak bersalah, ya lanjutkan aja, go on aja gitu. Tapi kalau kamu salah, ya harus minta maaf. Itu adalah prinsip kuat yang ditanamkan ibuku juga. Dan Nikita Mirzani juga ternyata mempunyai prinsip keluarga yang hampir sama ya. Jadi kalau nggak salah ya terjang aja terus gitu. Oke, kemudian menitik beratkan pada pendidikan ilmu agama. Nah, Nikita ini paham banget gitu loh, bahwa kalau dia yang mengajari ilmu agama ke anaknya, terutama yang perempuan, itu dia merasa nggak mumpuni. Padahal dia juga jebolan Gontor, meskipun dia stay di Gontor itu, di pondok pesantren Gontor itu hanya 2 tahun 6 bulan karena dia sering sakit tipes ya katanya, sehingga dia kepengen anaknya itu stay di pesantren alias mondok, dengan harapan biar anak-anaknya itu paham mana-mana yang harus dikerjakan dan mana-mana yang harus ditinggalkan. Setidaknya ilmu agama yang ada di pesantren itu akan membekas di hati, menjadi sebuah benteng buat anaknya. Karena dia merasa bahwa dia nggak punya waktu 24 hours untuk take care of her children ya. Tetapi dengan ilmu keagamaan itu insya Allah bisa menjadi benteng yang terbaik buat anak-anaknya. Dan aku pikir
itu baik juga ya, dan alhamdulillah anaknya juga welcome, disuruh mondok juga welcome gitu. Dan ya ilmu agama memang memang harus ditanamkan, paling enggak ketika anak itu mendapatkan sebuah masalah, paling dia bisa kembali lah, maksudnya kembali. Sebagai contoh ya, aku berikan contoh, misalnya ada orang yang terkena narkoba, kemudian dia bisa bisa recover atau bisa kembali menjadi pribadi yang dulu lagi sebelum mengenal narkoba, jika orang tuanya itu memang kehidupannya atau hidupnya itu harmonis. Dan secara nggak langsung di bawah alam sadarnya dia itu ada keinginan untuk kembali ke kehidupan yang normal tanpa narkoba. Dan Nikita ini benar banget, jadi paling enggak adalah yang membekas di hati, dan itu bakal membentengi anaknya dari hal-hal yang negatif. Kemudian yang cukup menarik ini, dari beberapa vlog yang aku lihat, Nikita Mirzani ini pernah kayaknya diundang di salah satu partai besar juga. Dia diundang di sana, kemudian yang terakhir ini dia berada di Muktamar NU ya, di Muktamar NU kalau nggak salah, dia juga berada di sana. Dan ketika di kick and di double check, dia juga di confirm terkait bagaimana kalau dia terjun ke politik, apakah dia sudah dipinang oleh beberapa partai, dan dia juga mengamini bahwa dia memang sudah dilirik atau pengen dipinang oleh 2 partai besar. Dan tapi hingga saat ini dia itu, yang aku suka, dia itu masih masih mau melihat dirinya sendiri bahwa kayaknya belum saatnya, karena ini belum waktunya. Alasannya sih klise ya, kalau seorang Nikita Mirzani, nanti gue kalau pakai bikini lagi di kolam renang atau di pantai, aku anggota dewan, kan nggak lucu gitu. Dan menurut aku ini dia tuh sadar diri gitu loh, sadar diri bahwa kayaknya nggak pantas gitu loh, karena kan kalau mau nggak mau kan menjadi seorang dewan juga panutan bagi masyarakat, di mana dia itu menjadi wakil dari masyarakat gitu loh. So aku pikir ini adalah a good choice atau the best choice buat Nikmir untuk tidak mengiyakan pinangan dari 2 partai politik ya. Dan semoga ya, mungkin kalau Nikita Mirzani ini bisa direkrut di salah satu partai politik, itu bisa mendulang banyak suara gitu. Dan ya mungkin itu ya yang menjadi target yang utama. Tapi ya alhamdulillah banget, Nikmir itu masih sadar diri siapa dia gitu, terus kapasitasnya dia seperti apa, dan rasanya belum saatnya dia untuk terjun ke dunia politik. Dan dia juga mengatakan bahwa aku akan tetap menjadi Nikita Mirzani seperti ini, terus tidak akan berubah karena nggak ada yang akan diubah. Jadi dia tahu kapan harus membantu orang, dia tahu kapan harus melawan seseorang, terus dia juga tahu kapan harus diam. Kemudian dia juga nggak butuh pencitraan, karena dia pikir dia hidup di dunia ini bukan untuk pencitraan ya. Dan dia juga nggak butuh disukai untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Dan bagiku ini prinsip yang luar biasa. Kadang-kadang orang itu memakai topeng agar dia itu terkesan baik di depan orang banyak, kemudian disanjung, kemudian dipuji gitu dengan segala kebaikannya. Tetapi ternyata ketika dia buka topengnya, nah itu baru kelihatan belangnya.
Jadi kalau aku sih suka banget dengan pribadi Nick Mir yang satu ini, bahwa dia nggak butuh pencitraan, orang lain mau suka mau enggak bodoh amat gitu. Yang penting dia pengen tetap menjadi dirinya sendiri tanpa ingin menjadi orang lain, apalagi memakai topeng ya, biar kelihatan baik di mata orang banyak khususnya. Jadi ya the real Nick Mir gitu maksudnya. Oke, kemudian ungkapan yang paling aku suka ada di salah satu program televisi. Dia juga mengatakan, kalau kamu mau minta maaf ke siapa gitu. Jadi dia pengen meminta maaf pada kedua orang tuanya, karena dia pikir bahwa selama orang tuanya itu masih hidup, dia masih belum bisa menjadi anak yang baik buat mereka. Dan yang kedua, sebelum itu juga dia mengatakan bahwa jika di next kehidupan dia kepengen orang tuanya itu tetap menjadi orang tuanya lagi untuk kesekian kalinya. Dan permintaan maaf yang kedua itu dia tujukan untuk ketiga anaknya. Jadi karena dia menyadari bahwa waktunya banyak terbuang selama ini, tapi kan demi masa depan ketiga anaknya juga. Jadi nanti kalau semuanya sudah bisa dia raih, dia ingin dan dia tahu kapan harus berhenti dari dunia keartisan dan pengen hidup bahagia bareng ketiga anaknya gitu, tanpa harus diribetkan dengan urusan keartisan dan lain-lain. Oke, dan menurut aku itu beberapa hal sisi positif dari seorang Nikita Mirzani yang suka banget aku senang gitu loh dengan sosok wanita ini. Bagiku dia sosok wanita yang sangat menginspirasi. Dia wanita yang teguh, punya prinsip kuat, berkarakter, dan juga mandiri ya. Jadi dia ingin membuktikan bahwa meskipun dia menghidupi ketiga anaknya, dia tetap bisa survive dan bisa terus bersama anak-anaknya hingga masa depan anak-anaknya bisa digapai dengan maksimal, meskipun tanpa pendamping hidupnya. Jadi meskipun tanpa seorang suami di sampingnya, dia ingin membuktikan, dia pengen nge-proof bahwa perempuan itu bisa meskipun gak ada laki-laki di sampingnya gitu. Oke, mungkin itu aja ya aku kulik-kulik pribadi atau personal dari seorang Nikita Mirzani. Dan next, siapa lagi ya kira-kira pribadi atau personality yang bakal aku kulik juga, yang bisa menginspirasi buat kita semua. Oke, itu aja dari channel Nyonya Tihul. Semoga bisa manfaat dan teruslah menjadi wanita-wanita tangguh, perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh, yang bisa memberikan madrasah pertama buat anaknya. Dan jangan lupa untuk terus menebar kasih sayang dan cinta antar sesama. Dari sini channel Nyonya Tihul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.